Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Rohmah dari program studi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip pelaksanaan hukum ibadah. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep ibadah itu sendiri. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata ibadah juga diartikan sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam. Karena jika ibadah tanpa unsur cinta merupakan bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Kemudian dasar hukum ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan ibadah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun perintah untuk melaksanakan ibadah itu sebagaimana sudah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang selama ini kita ketahui, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun contoh sederhana dari ibadah mahdoh yaitu sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat termasuk ke dalam ibadah mahdoh karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, memang sejak awal sholat sudah menjadi aktivitas yang diperintahkan. Pelaksanaan sholat juga tidak bisa asal karena memang sudah diatur melalui wahyu. Berapa kali pengerjaan sholatnya, kapan saja waktunya, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana gerakan dan bacaannya, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghair mahdoh yaitu segala perbuatan yang diizinkan Allah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan dengan niat untuk mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh sederhana dari ibadah ghair mahdoh yaitu ketika kita makan. Seperti yang kita ketahui, makan bukanlah ibadah khusus dan bahkan makan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa makan kapan saja, baik ketika kita lapar ataupun tidak. Dan makanan yang kita makan pun boleh apa saja kecuali yang diharamkan. Namun, aktivitas makan kita bisa bernilai ibadah jika kita meniatkannya dengan sesuatu yang baik. Misalnya, kita makan agar kita kuat untuk menjalankan ibadah yang wajib seperti sholat dan pergi ke masjid. Prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap muslim karena merupakan hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip ibadah ini diantaranya yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, ibadah dilaksanakan tanpa perantara. Yang ketiga, ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Yang keempat, ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Yang kelima, ibadah harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Yang keenam, ibadah mudah dan meringankan. Fungsi ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi dari ibadah yaitu untuk membentuk umat muslim yang bertakwa. Tetapi selain itu, fungsi atau tujuan pokok ibadah yaitu untuk mengingatkan manusia akan unsur rohani dalam dirinya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan jasmaniahnya. Dan juga untuk mengingatkan manusia bahwa di balik kehidupan yang fana ini masih ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi. Selanjutnya, hikmah ibadah.
Hikmah ibadah itu diantaranya yang pertama tidak mudah menyekutukan Allah, yang kedua memiliki ketakwaan yang kuat, yang ketiga senantiasa terhindar dari segala perbuatan maksiat, yang keempat memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang kelima selalu berbagi kepada orang lain dan tidak kikir. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.